Oke, kembali kita lanjutkan pelajaran kita untuk pertemuan yang kedua untuk kelas 10, struktur atom. Nah, kemudian yang pertama kita bahas tentang teori atom. Kalau masalah teori atom sudah kalian baca ya. Menurut John Dalton, masuk J. Thomson, masuk lagi Rutherford sampai pada Niels Bohr, dan nanti akan dilanjutkan dengan teori mekanika kuantum ya. Untuk di SMA nggak jauh-jauh amat ke sana. Oke, tapi saya di sini bukan membicarakan atau menurut ini adalah begini, enggak. Tapi saya buatkan kenapa muncul teori-teori yang selanjutnya, kira-kira gitu. Tapi dengan gambaran kita buatkan pun sedikit. Oke, yang pertama, teori atom yang pertama sekali, jangan secara filsuf ya, Demokritos, jangan. Teori atom yang pertama adalah teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton. Teori yang dikemukakan oleh John Dalton. Jadi kira-kira seperti ini. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi kalau digambarkan bagian dari terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Saya berbicara di sini tentang kegagalannya biar ingat kalian perkembangannya. Jadi kira-kira Dalton kira-kira seperti ini, diperbesarlah ini beberapa ribu kali. Jadi kenapa teori Dalton ini tidak dipakai seterusnya? Memang sih ini jadi dasarnya, dasar dari atom itu. Karena apa? Sepertinya terlalu sederhana teori ini. Masa tidak ada? Dan bahkan kalau sekarang kalian sudah tahu ada proton, neutron, gitu, elektron. Gitu. Jadi terlalu sederhana. Kemudian yang kedua masuk si J. Thomson. Thomson bilangkan enggak seperti itu Dalton, kira-kira gitu. Tidak seperti itu, terlalu sederhana. J. Thomson bilangkan atom itu terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan di atasnya jadi kira-kira kayak gini. Inilah atomnya. Ini semuanya bermuatan positif, atau kugambarkan kira-kira kayak gini lah, bermuatan positif. Ini positif, sebenarnya nggak usah dituliskan positifnya. Jadi ibaratnya makanya disebut teori kue kismis, gitu dia. Atau misalkan macam donat, dia ada atom tapi nggak berlubang ya. Terus di atasnya ada seres yang bermuatan negatif, dengan catatan dasarnya itu, rotinya itu bermuatan positif. Jadi di sini negatifnya semua, kira-kira seperti itu. Itu J. Thomson. Kemudian yang ketiga muncul, nggak seperti itu aja, muncul teori atom Rutherford. Kenapa muncul teori atom Rutherford? Di mana kegagalan si Thomson? Sebenarnya kira-kira seperti ini. Kalau atom itu bermuatan positif dan ternyata tersebar bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Kalau positif dengan negatif berdekatan akan saling tarik-menarik. Kalau sudah saling tarik-menarik, berarti positif dengan negatif akan menyatu. Jadi seolah-olah kembali ke teori Dalton. Kalau udah positif dengan negatif tarik-menarik, berarti nggak ada lagi bagian positif, tidak ada lagi bagian negatif. Akhirnya kembali ke teori atau Dalton. Kemudian datang Rutherford melalui percobaannya, ada tabungnya dibuatkan. Katanya gini, atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif, kemudian elektron bergerak mengelilingi inti atom. Ini elektron yang bermuatan negatif yang dikemukakan oleh si Thomson. Jadi selanjutnya menurut fisika klasik, jika ada sesuatu yang bermuatan mengelilingi muatan yang berbeda, maka otomatis si partikel itu akan mengelilingi sambil memancarkan energi yang disebut dengan foton, energi dalam bentuk cahaya. Jadi misalkan ini berkeliling, keliling terus dia. Ini misalkan intinya keliling sambil memancarkan energi. Akhirnya energinya akan semakin sedikit. Karena energinya semakin sedikit, otomatis lintasannya makin kecil dan daya tarik si muatan positif ini akan tetap
ini makin kecil, justru tarikannya makin kuat, akhirnya elektron itu akan jatuh ke dalam inti. Kalau elektronnya jatuh ke dalam inti, otomatis apa? Inti atom bersatu dengan elektron. Kesimpulannya apa? Berarti tidak bisa terbagi lagi, seolah-olah kembali ke teori atom Dalton. Maka teori ketiganya ini dianggap kurang tepat dalam mengartikan sebuah atom. Barulah selanjutnya masuk teori atom Niels Bohr. Niels Bohr bilangkan seperti ini. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu. Elektron bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi yang tertentu. Itu teorinya ya. Kemudian tingkat energi itu disebut kulit, lintasan. Jadi tingkat energinya ini tertentu. Tingkatnya ini tertentu, tingkatnya ini tertentu. Jadi kalau Niels Bohr di teori atomnya bilangkan, jika elektron berpindah dari lintasan dalam ke lintasan luar, dia harus menyerap energi, baru pindah. Kemudian kalau dia melepas, kalau dia berpindah kemari, dia akan melepaskan energi, berpindah ke lintasan yang lebih kecil. Jadi otomatis kira-kira kayak gini. Ini tingkat energi terendah. Tingkat energi makin tinggi lagi. Sudah. Jadi selanjutnya kira-kira gini. Emang kalau di sini elektron tidak bisa jatuh lagi ke dalam inti? Tidak. Karena inilah tingkat energi terendah, bukan di inti. Ibaratnya gini, contohnya, analoginya saya buat kira-kira seperti ini. Kalau kita misalkan, kalau Anda naik di atas sini, maka itu bukan tingkat energi terendah. Pasti ada saatnya jatuh ke lantai. Kalau Anda berdiri di lantai, itu udah tingkat energi terendah? Belum. Kenapa? Bisa aja masih jatuh, tertidur. Tapi kalau sudah tertidur di lantai itu, masih bisa jatuh? Enggak. Itulah tingkat energi terendah. Akhirnya, elektron tidak bisa jatuh lagi kemari. Itu yang dibuat si Bohr. Itu analoginya. Kemudian, kegagalannya ini tadi terlalu sederhana. Kemudian kalau ini akan tarik-menarik, balik ke teori Dalton. Kemudian ini elektron akan jatuh ke inti, maka bersatu lagi dengan inti seperti Dalton lagi. Kalau si Bohr sudah komplit, boleh dibilangkan itulah yang dijalankan sampai sekarang, teori atom si Bohr. Kemudian setelah teori atom itu, baru kita masukkan kira-kira seperti inilah gambaran atomnya. Sudah, tidak usah lagi saya gambar di sini. Jadi boleh kita bilangkan di bagian B, tengok kemari, di sini saja. Bagian yang B, boleh kita tulis di sini gambar dari atom itu. Sebenarnya hampir sama dengan si Bohr, cuman di sini berisi keterangan-keterangannya. Jadi saya gambarkan, inilah inti atomnya. Kemudian ini tingkat energi yang tadi, atau disebut dengan kulit. Atau saya tuliskan ya, ini tadi siapa? Inti atom. Di dalam inti atom boleh saya tuliskan di sini berisi. Di dalamnya ada proton disingkat dengan P dan neutron. Neutron disingkat dengan N. Kemudian yang ini disebut dengan apa? Tingkat energi yang tadi atau kulit. Di dalam kulit, di dalamnya ada siapa? Elektron. Saya simbolkan E negatif. Kenapa E negatif? Karena muatannya negatif 1. Ini negatif 1. Sudah. Kemudian neutron ini tidak bermuatan. Kemudian proton bermuatan positif. Nah, ini bermuatan negatif, ini tidak bermuatan, tapi sering ditulis muatannya 0. Tapi sebenarnya nggak boleh ditulis 0. Nah, oke, jadi boleh dibilang macam himpunan kosong, gitu dia. Tapi untuk anak SMA kelas 10 sering dituliskan muatannya menjadi 0, biar jangan membingungkan. Nanti di tingkat lebih tinggi tidak boleh ditulis seperti itu.
Jadi kira-kira inilah gambar dari si atom. Kemudian selanjutnya setelah gambar atom, kita masuk ke simbol. Simbol atom. Saya rasa di SMP sudah dipelajari tentang sistem periodik unsur, sudah disuruh menghafal sedikit-sedikit. Jadi simbolnya kira-kira kayak gini. Misalkan kita buatlah selalunya itu. Misalkan ada X. Atomnya atom apa? Atom X. Kan di sini nanti ada angka-angka di kaki, di bawah sama di atasnya. Kita buat misalnya angka itu adalah Z, di atas itu adalah A. Ini simbol ya. Jadi sebenarnya apakah ada atom X? Enggak. Secara umum penyimbolan pakai X dan pakai X. Kemudian selanjutnya Z itu menunjukkan nomor dari siapa? Nomor atom atau sering disingkat Na. Kemudian nomor atom itu Z itu sama dengan P. P tadi apa? Ini dia, proton. Jadi kalau misalnya ditulis di sini 5, maka protonnya 5. Kalau ditulis di sini 12, protonnya 12. Oke? Selanjutnya A. A di situ adalah nomor massa atau sering disingkat dengan AR ya, atau NM. Atau saya tulis di sini biar jangan bingung. AR. NM nomor massa, AR maksudnya atomic relative mass. Massa atom relatif. Itulah si A. Atau boleh kita tuliskan macam ini ya, biar seiringan dengan ini, biar bisa nanti kalian buatkan. A sama dengan nomor massa, begitu dia. Selanjutnya setelah itu A sama dengan nomor massa. Nomor massa itu adalah nomor, atau boleh kita bilangkan proton dan neutron. Berarti nomor massa itu adalah di inti. Kesimpulan, berarti massa suatu atom ditentukan oleh massa inti, jumlah proton dan neutron. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah dengan neutron. Itu dulu nomor massa atau A, gitu ya. Oke, A sama dengan nomor massa. A itu sama dengan proton tambah neutron. Itu. Kemudian kalau ditanya misalkan biar sekalian, kalau ditanya jumlah neutron berapa, maka itu sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Ini dia untuk si neutron. Contohnya gini, misalkan dibuat soalnya, tentukanlah jumlah proton, neutron, dan elektron gitu. Misalkan saya tulis di sini ada Na 1123. Maka 11 itu adalah Z-nya. Z itu apa? Nomor atom. 23 kan di atas ini. 23 yaitu si A. A itu apa? Nomor massa. Jadi langsung kalau ada tertulis kayak gini, nomor Na, nomor atom 11, nomor massa 23, nomor massa atau AR. Oke, kalau sudah seperti ini Na-nya, sekarang barulah kita buatkan. Na nomor atom tadi 11, kemudian nomor massa sama dengan 23. Oke, sekarang saya ubah sedikit. Proton sama dengan berapa? Jangan diganti namanya langsung bingung. Tengok, proton atau P. Ini dia, P sama dengan Z. Z itu tadi apa? Nomor atom. Protonnya sama dengan berapa? 11. Kan gitu. Kemudian neutron. Neutron berapa? Neutronnya sama dengan A dikurang Z. A-nya 23 kurang 11 sama dengan 12. Sebentar.
elektron juga sama dengan Z. Gitu. Elektron sama dengan Z. Tapi saya pisahkan ya. Z sama dengan P. Satu lagi. Z sama dengan elektron. E negatif. Sengaja saya tulis gini. Saya tidak mau menuliskan proton sama dengan elektron. Nggak selamanya. Itu kalau dalam keadaan stabil. Maksudnya stabil, tidak melepas dan tidak menerima. Nanti kita lanjutkan untuk masalah proton dengan elektron. Oke, selanjutnya elektronnya berapa ini? Elektron itu tadi sama dengan siapa? Elektron sama dengan si Z. Z-nya tadi berapa? 11. Jadi kira-kira kayak ginilah dia. Oke, selanjutnya kalau saya misalkan di sini ada Mg nomor 1224. Nggak usah bingung. Ini harus dihafal ya? Enggak. Di setiap soal nanti pasti dikasih tahu itu. Oke, saya tidak mau buat lagi nomor massa, nomor atom, tapi langsung proton sama dengan Z. Z-nya 12. Neutron sama dengan atas kurang bawah, AJ. A kurang Z, 24 kurang 12, 12. Kemudian elektron sama dengan 12 juga, karena sama dengan Z. Gitu dia. Oke, kemudian saya buat lagi. Misalkan ada Cl1735. Langsung ayo, proton sama dengan 17. Kemudian elektron biar lebih mudah, 17. Kemudian neutron sama dengan atas kurang bawah, 18. Satu lagi, Cl1737. Protonnya berapa? Ya sama aja, 17. Kemudian neutron, ayo kurangkan atas kurang bawah, sama dengan 20. Kemudian elektron sama dengan 17 juga. Kan gitu dia. Oke, kemudian kalau saya misalkan Ca nomor 2040, ya, saya kasih soal yang paling sulit. Enggak, biasa aja. Proton sama dengan 20, neutron kurangkan 20, kemudian ada lagi elektronnya sama dengan 20. Kan gitu aja. Atau satu lagi lah, K1939. Sudah? K19, K1940. Ayo, proton sama dengan 19. Kemudian neutron sama dengan 40 kurang 19, 21. Elektron sama dengan 19. Kan proton sama dengan elektron dalam hal ini, tapi ada saatnya tidak sama. Oke, masalah menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron sudah saya rasa. Tapi tengok perbandingannya antara si Na. Coba tengok antara si Na dengan si Mg, apanya yang sama? Nomor atomnya sama? Enggak. Nomor massa sama? Tidak. Proton sama? Tidak. Yang sama apa? Neutron. Antara si Na dengan si Mg sama apanya? Sama neutronnya. Maka disebutlah itu isoton. Saya garis bawahi N-nya dengan 2 garis. Maksudnya sama. Sama apanya? N-nya. Kan neutronnya tadi sama. Jadi atau saya buat definisinya dah. Atom yang berbeda mempunyai jumlah neutron. Jumlah neutronnya bagaimana? Sama. Itulah dulu tentang si isoton. Kemudian tengok antara si Cl35 dengan Cl37. Apanya yang sama? Sama-sama Cl. Atomnya sama. Protonnya sama, 17. Neutron berbeda. Elektron sama. Gitu.
Tapi yang dipusatkan di sini adalah si protonnya sama. Itulah yang disebut namanya isotop. Saya garis bawahi P-nya. Maksudnya apa? Atom yang sama mempunyai jumlah proton yang sama. Jumlah protonnya sama. Tapi jangan berharap gini. Oke lah untuk kelas 10. Tuliskan pengertian isotop. Itu kalau esainya di ujian. Tapi nanti dikembangkan soal, mau dibalikkan seperti ini. Isotop terjadi akibat perbedaan. Nah, gitu. Jadi jangan hanya yang samanya. Isotop ini ada akibat perbedaan apa? Ya maksudnya apanya yang berbeda? Kan elektron sama, proton sama. Yang berbeda adalah neutron. Di sini 20, di sini 18. Jadi isotop itu disebabkan oleh perbedaan neutron. Gitu dia. Kemudian selanjutnya perhatikan Ca 40 20. Ca 20 40 bebas sama aja, atas bawah atas. Kemudian K 19 40. Protonnya berbeda, neutron juga beda, elektron beda, atomnya berbeda. Apanya yang sama? Ini dia atasnya, nomor massa. Nomor massa Nm atau AR, atomic relative mass. Jadi kalau seperti itu disebutlah namanya isobar. Sengaja saya cara tulisnya seperti ini, isobar. Maksudnya apa? AR-nya bagaimana? AR-nya sama. AR itu tadi apa? AR-nya maksudnya adalah nomor massa. Nomor massanya sama. Jadi kira-kira seperti itu tentang simbol atom, ya, simbol atom, gitu dia. Atau kita misalkan contoh soal, tentukan jumlah proton, neutron, elektron, gitu. Misalkan kita buatlah dulu P 15 31 protonnya, biar jangan lupa lagi. Proton berapa? Ini 15. Kemudian neutron berapa? Neutron sama dengan 31 kurang 15, 16. Elektronnya berapa? Kan sama dengan 15. Tapi berbeda tadi. Kalau tadi saya bilangkan Z sama dengan proton, Z sama dengan elektron. Jadi boleh saya tambahi, ini hanya untuk latihannya aja ya, mengingatkan kembali setelah isotop, isoton, isobar. Jadi nanti tengok, proton dan elektron akan sama. Proton dan elektron akan sama. Saat kapan proton dan elektron sama? Jika atom tidak bermuatan. Maksudnya tidak bermuatan positif dan juga tidak bermuatan negatif. Atau saat kapan? Saat netral. Gitu. Kan netral semua ini. Nggak ada positif di sini, nggak ada negatif. Semuanya kayak gini aja, netral. Gitu dia. Jika atom tidak bermuatan. Jadi selanjutnya kita buat gini. Nanti kalau kita buatkan ion, kita bahas dulu sebentar tentang ion. Ion ada dua jenis. Nah, ion ada dua jenis. Ada ion positif, ada ion negatif. Ion positif atau sering disebut dengan kation. Kemudian ada ion negatif atau sering disebut sebagai anion bahasa ilmiahnya. Gitu dia. Kemudian kalau dibilang ion positif atau kation, perhatikan, kation itu maksudnya adalah atom yang telah melepas.
melepas siapa? Elektron. Kesimpulan, elektronnya berkurang karena sudah melepas elektron. Kemudian kalau dibuatkan nanti kation elektron, ini boleh kita tambahkan di sini bermuatan. Bermuatan apa? Bermuatan positif. Kemudian kation, ion positif, bermuatan positif, atau atom yang telah melepas elektron. Jadi saya buat contoh. Contoh saya tulis gini. X positif A. X positif A, tengok kemari. X positif A artinya, arti dari X positif A itu kation ya. Artinya adalah atom X. Atom X telah bagaimana? Telah melepas siapa? Elektron. Sebanyak berapa yang dilepaskan? Sebanyak A. Jadi kalau dibuat X positif 2, berarti maksudnya atom X telah melepas elektron sebanyak 2. X positif 5, atom X telah melepas elektron sebanyak 5, berarti elektronnya berkurang sebanyak 5 dari yang biasanya. Dari misalkan dibuat gini, Cl positif 1, berarti Cl-nya sudah melepas 1. Emang berapa kian? 17. Jadi berapa? 16. Gitu dia. Oke. Kemudian itu kation. Kemudian ada ion negatif tadi, atau sering ditulis dengan apa? Anion. Ini otomatis ya ditulislah bermuatan apa? Negatif. Gitu dia. Ini positif tadi. Jadi artinya atom anion ini artinya adalah atom yang telah, harus ada kata-kata telahnya, yang telah menerima siapa? Menerima elektron. Kalau ada positif dengan negatif, itu masalah tentang elektron, tidak dikaitkan proton dan neutron. Jadi contohnya kalau dibuat gini, kalau di sana tadi X, saya buat di sini gantinya Y minus B, kan bermuatan negatif, berarti anion. Arti dari Y minus B, jadi saya tulis di sini. Artinya arti dari Y minus B ini adalah atom apa? Atom Y telah menerima siapa? Menerima elektron sebanyak berapa? Sebanyak B. Gitu dia. Oke, contoh untuk ini, contoh untuk ion ini, perhatikan kemari ya. Contohnya untuk ionnya. Contoh, misalkan saya buat, kalau kayak gini, Na tadi 1123, ini ion? Enggak, kan tidak ada positif, tidak ada negatif. Berarti ini normal-normal aja. Proton tadi berapa? 11. Neutron sama dengan 23 kurang 11, 12. Elektronnya berapa? Sama dengan 11. Kenapa? Karena tidak bermuatan, tidak kation dan juga tidak anion. Berbeda halnya dengan dibuat seperti ini. Na1123 positif 1. 1 tidak usah ditulis. Artinya di sini positif dan negatif tadi saya bilang itu berhubungan dengan elektron. Proton dan neutron tidak terganggu, berarti langsung proton 11, neutron 12. Yang jadi masalah adalah si elektron. Kalau positif 1, apa artinya? Na positif 1 artinya atom Na telah melepas elektron sebanyak A. X positif Na positif 1 artinya atom Na telah melepas elektron sebanyak 1. Emang berapa kian kalau kayak gini? 11. Berarti telah melepas 1. Berarti elektronnya tinggal berapa? 10. Gitu. Atau misalkan saya buat S, saya buat contoh yang netralnya masih ya, 1632. Kalau ini kan nggak ada masalah.
proton pasti sama dengan elektron karena tidak ada muatan positif negatif, nggak kation nggak anion. Protonnya berapa? 16. Elektron berapa? 16. Neutronnya berapa? Ups, kebetulan enak ini, 16. Oke, tapi ketika dibuat S1632 tapi dibuat seperti ini, minus 2. Ini masalah tentang elektron. Tetap jelas saya ingatkan itu. Proton dan neutron tidak berpengaruh. Protonnya 16, neutronnya juga 16. Permasalahan adalah si elektron. S2- artinya S2-, kita masukkan kemarin S-2 artinya atom S telah menerima elektron sebanyak 2, kan B-nya 2. Jadi emang awalnya berapa? Tanpa ini dulu. Elektronnya berapa? 16. Jadi kalau menerima 2 menjadi berapa? 18. Gitu dia. Masalah proton, neutron, elektron kalau dia bermuatan negatif. Atau coba tengok bentar, Cl17 tadi 35. Saya buat di sini minus 1. Protonnya berapa? 17. Neutron berapa? 35 kurang 17, 18. Bingung kan? Padahal masih ada di sini. Kemudian elektronnya, elektron permasalahan karena apa? Ada minusnya. Emang berapa kian? 17. Menerima 1. Jadi berapa? 18. Itu masalah proton, neutron, elektron. Tapi ada tambahannya. Tambahan dari yang ini tadi. Tengok. Coba tengok si S 16322- dengan Cl-. Apanya yang sama? Elektronnya sama. Kalau neutron sama, isoton. Proton sama, isotop. Ar sama, isobar. Kalau elektronnya sama, disebutlah keduanya ini adalah isoelektron. Isoelektronik, isoelektron boleh, isoelektrik sama aja. Berarti apa? Atom yang berbeda dengan jumlah elektron yang sama. Oke, demikian pertemuan kita untuk masalah struktur atom, simbol mulai dari teori atom tadi, kemudian masuk ke gambar atomnya, kemudian selanjutnya masuk ke penentuan jumlah proton, neutron, elektron beserta kation. Di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang isotop. Terima kasih.